Raja Abadi bab 181-185. Instruktur Liu tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya. Ia mendesah pelan dan berkata, "Aku tidak akan tahu tingkat kekuatannya secara spesifik kecuali aku melawannya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan obvious. Meskipun tampaknya dia hanya memiliki kekuatan kasar dan gagal menguasai kekuatan batin, pertahanannya bahkan lebih kuat daripada rata-rata ahli kekuatan puncak. Namun, aku tidak yakin kekuatannya telah mencapai tahap kekuatan puncak. Meski begitu, seseorang dengan kekuatan puncak di tahap pertengahan hingga akhir tidak dapat mengalahkannya karena pertahanan tubuhnya terlalu kuat. Itu benar-benar sulit." Dong Xiangquan menekan dahinya dengan cemas dan berkata, "Aku tidak tahu apakah orang-orang yang dikirim oleh Biro Keamanan akan memiliki kekuatan puncak di tahap pertengahan hingga akhir." "Mustahil." Instruktur Liu tersenyum kecut dan berkata, "Setiap master dengan kekuatan puncak memegang komando pribadi dan tidak akan muncul begitu saja. Orang-orang yang dikirim kemungkinan besar setara denganku." "Seberapa kuat mereka?" tanya Dong Xiangquan penasaran. Ia hanya tahu bahwa Instruktur Liu sangat tangguh dan juga merupakan tokoh terkenal di dunia bela diri. Namun, ia tidak tahu tingkatan apa yang telah dicapainya. Di bawah tatapannya, Instruktur Liu tersenyum ringan dan mengucapkan beberapa patah kata yang membuatnya linglung. Jika mereka adalah staf biasa yang dikirim oleh Biro Keamanan, kemungkinan besar mereka memiliki kekuatan yang jelas. "Ah, Instruktur Liu, kamu baru di tahap kekuatan jelas." "Memem." Instruktur Liu mengangguk dan berkata, "Apa yang kau harapkan? Dunia seni bela diri jauh lebih kuat dari yang kau kira, tetapi bahkan kekuatan yang jelas adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah capai seumur hidup mereka. Aku tidak meremehkanmu." Dong Xiangquan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, "Aku hanya tidak tahu apapun tentang dunia seni bela diri." "Dunia seni bela diri itu sangat rumit," kata Instruktur Liu dengan penuh emosi. Ngomong-ngomong, ekspresi Dong Xiangquan tiba-tiba berubah saat ia berkata, "Kau sudah melihat videonya?" Zhao Feng mengambil semua harta Tang Zhan, yang nilainya lebih dari 1 miliar yuan dan seharusnya sudah dikembalikan. Lagi pula, rekannya telah menyebabkan begitu banyak korban, dan karena ia juga ikut dalam pertempuran, ia tak bisa lepas dari hukuman. Karena itu, jika orang-orang yang dikirim oleh Biro Keamanan datang, mereka akan merebutnya kembali. Ha. Instruktur Liu terkekeh dan berkata, "Belum tentu. Dunia seni bela diri sangat rumit dan saya tidak tahu persis kondisinya. Namun, kekuatan Xiao Feng tampaknya telah meningkat pesat. Dilihat dari kekuatannya, saya rasa dia telah mencapai tahap kekuatan jelas. Kalau begitu, saya akan membujuknya untuk kembali ke militer. Semuanya tergantung pada apakah Xiao Feng bersedia bekerja sama. Peristiwa sebesar ini cepat atau lambat akan menimbulkan konsekuensi. Jika pria besar yang dibawanya tidak tertangkap, mungkin dia bisa lolos begitu saja," jawab Dong Xiangquan. "Kita tunggu saja sampai staf dari Biro Keamanan datang." "Kapan mereka akan sampai?" tanya Instruktur Liu. "Mereka seharusnya ada di sini sore ini atau besok." "Begitu. Di mana Zhao Feng?" "Aku akan menemuinya dulu," kata Instruktur Liu. Awalnya, ia datang ke sini untuk Zhao Feng, yang dulunya adalah salah satu prajurit terbaiknya. Sebelumnya, ia sudah kehabisan akal saat mencoba menekan masalah ini, dan bahkan berusaha keras agar Zhao Feng diampuni nanti. Namun, setelah menyadari bahwa situasinya semakin memburuk, ia datang sendiri untuk melihat apakah ada yang bisa membantunya. "Presidential Suite 08, Hotel Duolan," jawab Dong Xiangquan. Karena Zhao Feng telah bergabung dengan seseorang dalam menghancurkan rumah Tang Zhan dan bahkan membantu mereka mengambil harta karun senilai lebih dari 1 miliar, pihak berwenang pasti akan melacak Zhao Feng. Jika pria besar itu bukan seseorang yang berkecimpung di dunia seni bela diri, pihak berwenang pasti sudah mulai mengambil tindakan untuk menangkap mereka. "Kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat dulu." Instruktur Liu menganggukkan kepalanya sedikit, berdiri, lalu pergi. "Ah," Dong Xiangquan menghela nafas. Melihat reaksi Instruktur Liu, ia memang ingin melindungi Zhao Feng. Namun, bisakah ia benar-benar menyelamatkannya setelah terlibat dalam peristiwa besar seperti itu? Pada saat yang sama, di rumah Sun Ming. "Sayang, sudah hampir jam 7. Bagaimana kalau kita ke restoran Meng Meng untuk sarapan dulu?" kata Ibu Sun sambil tersenyum. "Oke, kamu beres-beres dulu, dan lihat apakah Dong Heng sudah siap. Aku akan keluar sebentar lagi." Sun Ming menundukkan kepalanya, mencegah istrinya melihat wajahnya yang pucat dan keringat yang tak normal mengalir di pipinya. Ia ingin bangun, tapi ia terlalu lemah untuk berdiri saat itu. Namun, ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, jadi ia memutuskan untuk keluar setelah beristirahat sejenak. Ibu Sun masih belum menyadari perilaku abnormalnya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, ia langsung meninggalkan kamar tidur dan pergi ke kamar Sun Dongheng.
Sejak mengetahui ayahnya sakit, Sun Dongheng bekerja dengan jujur setiap hari. Ia tinggal di rumah, berniat menemani ayahnya. Dongheng, kamu sudah bangun. Kita mau sarapan. Ibu Sun mengetuk pintu dan bertanya. Aku sudah bangun. Tunggu sebentar dan minta ayah ke sini dulu. Ia berbicara dengan keras, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Sun Dongheng di ruangan itu. Ibu Sun menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Saat itu, Sun Ming sudah menyeka keringat dinginnya dan berusaha keras untuk berdiri. Selain terlihat agak pucat, perilakunya tidak aneh. Putraku memintamu untuk datang ke rumahnya, kata Ibu Sun sambil tersenyum. Anak nakal itu ingin aku membangunkannya sendiri, kata Sun Ming sambil menghela napas. Ia menyeret tubuhnya yang lemah dan melangkah menuju kamar Sun Dongheng. Nak, kamu sudah siap. Kita mau makan di luar. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, dia bersiap untuk mengetuk pintu. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, pintunya terbuka. Sial, 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 sial. Sun Dongheng tersenyum sambil memegang kue ulang tahun berlilin. Meski hari sudah siang, pemandangan ini tetap mengharukan. Selamat ulang tahun ayah. Sun Dongheng berkata lembut, matanya sedikit memerah. Sepertinya, ini pertama kalinya dia merayakan ulang tahun ayahnya. Bagus, anak baik. Mendengar kata-katanya, Sun Ming membeku sejenak, lalu tertawa. Ibu Sun juga memandang Sun Dongheng dengan lega, mendesah dalam hati sambil berpikir bahwa putra mereka telah tumbuh dewasa. Namun, tak seorang pun ingin melihatnya tumbuh seperti ini. Ayah, tiup lilinnya. Tidak, ayah lebih baik membuat permohonan dulu baru meniup lilinnya, kata Sun Dongheng sambil tersenyum. Baiklah, aku akan membuat permintaan. Sun Ming bergumam, memejamkan matanya dan mulai berdoa. Namun, matanya tidak terbuka lagi. 10 detik kemudian, sebelum dia sempat menyelesaikan permohonannya, dia lemas dan jatuh ke lantai. Kue ulang tahun itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sun Dongheng berseru sambil matanya terbelalak dan menangis. Dia bergegas menggendong ayahnya, turun ke bawah, dan melajukan mobilnya ke rumah sakit. Mereka tiba di rumah sakit. Setelah ayahnya diperiksa, dokter menggelengkan kepala dan mendesah. Kondisi fisiknya relatif baik. Kankernya seharusnya sudah mulai menyebar setengah bulan yang lalu, tetapi tampaknya sedang dalam tahap remisi untuk saat ini, dan itu sangat baik. Saat ini, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kemoterapi dan pilihan kedua adalah mulai mempersiapkan pemakamannya. Instruktur Liu meninggalkan kantor polisi dan langsung berkendara ke Hotel Duolan. Ada 2 pria, yang melindungi Zhao Feng, berdiri di depan pintu Presidential Suite 08. Di ruangan sebelah, ada juga 7 atau 8 orang yang bertugas jaga secara bergiliran. Saat ini, mereka datang untuk memastikan keselamatan saudara Feng karena saudara Feng sedang mabuk. Berhenti, siapa kamu? Saat melihat instruktur Liu bergerak ke arah mereka, salah satu pria itu berteriak dengan suara pelan. Saya mencari Zhao Feng, jawab instruktur Liu. Saudara Feng sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Kalau mau ketemu, tunggu sampai saudara Feng bangun, jawab pria itu. Tapi aku ingin menemuinya sekarang, kata instruktur Liu sambil terus mendekat. Kedua pria itu mengerutkan alis. Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika melihat pria di depan mereka melambaikan tangan. Tepuk, tepuk. Dia memukul kedua pria itu di leher, menyebabkan mereka pingsan. Ding dong. Instruktur Liu melirik kedua orang itu, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan ke pintu dan membunyikan bel pintu. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Setelah menenangkan diri sejenak, ia berdiri dan meregangkan badan, tetapi tidak terburu-buru membuka pintu. Selanjutnya, ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Melihat wajahnya melalui cermin, ia tersenyum kecut dan bergumam. Orang-orang itu benar-benar memaksaku minum banyak. Tadi malam, Zhao Feng minum begitu banyak sehingga ingatannya kabur. Yang ia ingat hanyalah orang-orang yang minum bersamanya memaksanya minum selama 4 ronde. Ia benar-benar tak sadarkan diri setelah menghabiskan lebih dari 40 botol bir. Selama itu, ia bahkan muntah 2 kali, entah berapa kali ia ke toilet. Ding dong. Bel pintu berbunyi lagi. Zhao Feng menyeka air dari wajahnya dan berjalan perlahan menuju pintu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka pintu. Akan tetapi, sebelum dia melihat siapa yang ada di depan pintu, sebuah tinju melayang ke arah wajahnya dengan kecepatan kilat. Apa? Zhao Feng tercengang dan otot-ototnya langsung menegang. Serangannya ganas dan agresif, menunjukkan bahwa orang ini bukan amatir. Ia langsung menyadari bahwa pria di hadapannya adalah seorang ahli. Pada saat ini, saat Zhao Feng bersiap untuk bereaksi, tinju itu sudah tiba di depan wajahnya, dengan kecepatan yang melampaui dugaannya. Zhao Feng sudah bisa merasakan kecepatan dan keganasannya. Sudah terlambat untuk melawan saat ini,
jadi satu-satunya pilihannya adalah menghindar. Zhao Feng segera membungkuk ke belakang. Pada saat yang sama, kaki kanannya terentang vertikal ke atas, menendang ke arah dada pria itu. Namun, serangan cepat itu hanya memiliki kekuatan terbatas. Ketika kakinya mencapai perut pria di seberangnya, pria itu tiba-tiba mengangkat lututnya. Bang! Lututnya menghantam lengkungan kaki Zhao Feng dengan kekuatan yang dahsyat, menyebabkan Zhao Feng terlempar mundur. Namun, Zhao Feng sangat cekatan, jadi dia melakukan salto ke belakang dan mendarat dengan selamat dalam posisi setengah jongkok. Siapa itu? Zhao Feng menenangkan diri, lalu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arahnya. Namun, ketika ia mengenali pria di pintu, Zhao Feng membeku. Matanya melebar dan dipenuhi rasa hormat. Zhao Feng menjerit kaget. Bocah, kungfumu meningkat pesat sejak keluar dari militer, kata instruktur Liu sambil terkekeh. Aku mengikuti guru yang sangat hebat. Instruktur, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan datang lebih dulu? Zhao Feng berdiri sambil berbicara. Ia merentangkan tangannya dan berjalan ke arah instruktur Liu, bersiap untuk memeluknya. Jangan bicara omong kosong, kita harus bertarung dulu. Instruktur Liu tidak menunjukkan rasa hormat saat ia dengan cepat menyerbu ke dalam ruangan, menendang ke arahnya secara horizontal. Saat ini, mata Zhao Feng juga dipenuhi kegembiraan. Dulu kau pernah menyiksaku, tapi sekarang, setiap anjing punya harinya sendiri. Bab 182 tuanku sangat luar biasa. Menghadapi instruktur Liu yang sudah menyerangnya, Zhao Feng juga mengangkat kaki kanannya dan langsung melawan. Bang! Disertai suara dentuman pelan, mereka berdua mundur 3 langkah. Murid-murid instruktur Liu sedikit berkontraksi. Kali ini ia telah menggunakan 70% kekuatannya, jadi ia tidak menyangka bahwa ia dan Zhao Feng akan memiliki kekuatan yang seimbang. Hal ini membuatnya takut. Faktanya, ia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya saat melancarkan serangan mendadak pada Zhao Feng sebelumnya. Instruktur, aku ingin membalas dendam atas serangan tadi. Zhao Feng tertawa riang. Dia baru menggunakan 70% kekuatannya tadi. Setelah menguji kekuatannya, ia benar-benar yakin bisa mengalahkan instrukturnya. Saat memikirkan hal ini, ia menjadi sangat bersemangat. Saya menunggu untuk melihatnya. Instruktur Liu menyeringai kejam, lalu bergegas menuju Zhao Feng lagi. Bang! Kedua pria di kamar ini mulai bertarung tanpa henti. Akan tetapi, semakin instruktur Liu bertukar pukulan dengan Zhao Feng, semakin takut pula dia. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng, bahkan dengan 80% kekuatannya. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan 90%, tetapi tetap gagal. Pada titik ini, dia sedikit terkejut. Sebenarnya, dia adalah seorang seniman bela diri senior yang telah berada di tahap kekuatan jelas selama 7 tahun. Mengapa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng? Mungkin, dia juga seorang seniman bela diri senior yang telah mencapai tahap kekuatan jelas selama beberapa tahun. Pikiran ini menyebabkan instruktur Liu menjadi sangat tercengang. Maka ia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Keduanya menggunakan gaya bertarung yang mereka pelajari di militer. Akan tetapi, bahkan setelah menggunakan kekuatan penuhnya, instruktur Liu masih bisa melakukan apa saja pada Zhao Feng. Secara bertahap, dia mulai menggunakan beberapa gerakan bela diri halus, yang mengungkap kelemahan Zhao Feng. Pada saat itu, beberapa suara keras tiba-tiba terdengar dari pintu. Apa yang sedang terjadi? Sialan! Ada yang masuk. Orang-orang itu melotot marah dan hendak menyerbu ke arah instruktur Liu. Intrusi mereka menghentikan pertarungan kedua pria itu. Cukup. Dia saudaraku. Jangan macam-macam. Zhao Feng cepat-cepat melambaikan tangannya sambil memberi mereka penjelasan. Mereka tiba-tiba membeku, menatap instruktur Liu dengan tatapan tak mengerti. Setelah menatapnya sejenak, mereka menggaruk kepala, lalu tersenyum dan berkata, "Jadi, kau kakak laki-laki kakak Feng, saat kami melihatmu dan kakak Feng beradu pukulan, kami pikir ada orang di sini yang mau cari masalah. Kami hanya membandingkan catatan." Zhao Feng mengendurkan lengannya yang agak mati rasa dan berkata dengan santai, "Kamu harus keluar dulu." Oke. Orang-orang ini berbalik untuk pergi dan menutup pintu di belakang mereka. Xiao Feng, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu galak? Instruktur Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada terkejut. Instruktur, sudah kubilang aku mengikuti seorang guru yang sangat hebat, kata Zhao Feng sambil tersenyum, lalu berjalan di depan instruktur Liu, memeluknya, dan berkata, "Ayo, instruktur. Kita duduk dan bicara. Apakah gurumu juga seorang tokoh terkenal di dunia seni bela diri?" "Tidak, guruku lebih kuat dari para ahli bela diri." "Lebih kuat dari ahli bela diri? Kau melebih-lebihkan."
Tapi itu menunjukkan bahwa dia punya kekuatan karena dia membantumu berkultivasi ke tahap kekuatan jelas. Siapa nama gurumu? Mungkin dia orang penting dari dunia bela diri di Hong Kong. Kalau begitu, situasimu saat ini akan mudah diatasi. Mata instruktur Liu berbinar. Di antara para master seni bela diri, kecuali mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di balik pintu tertutup dan tinggal di kota, kebanyakan akan memiliki banyak koneksi dan berkenalan dengan banyak orang kuat. Dalam hal ini, situasi Zhao Feng saat ini akan sangat mudah. Zhao Feng berpikir sejenak dan yakin Zhang Han tidak menyuruhnya untuk merahasiakan hubungan mereka, jadi Zhao Feng menjawab, marga guruku Zhang dan nama depannya Han. Dia orang yang sangat hebat. Meskipun ia mengungkapkan nama Zhang Han, ia sama sekali tidak akan menyebut kultivasi. Ia sangat memahami arti kata ini. Oleh karena itu, ia hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada gurunya secara selektif, bahkan pertanyaan yang diajukan oleh orang terdekatnya seperti instrukturnya. Zhang Han. Instruktur Liu merenung cukup lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang Zhang Han di Hong Kong, tetapi ada keluarga Zhang yang tidak dikenal, yang penuh dengan seniman bela diri. Sepertinya hanya kekuatan kepala keluarga yang berada pada tahap kekuatan batin. Tentu saja kau belum pernah mendengar tentangnya. Guruku bukan dari daerah ini. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum bertanya, instruktur, mengapa kau ada di sini? Tentu saja, aku di sini untukmu. Instruktur Liu mengerutkan kening dan berkata, Biro Keamanan terlibat dalam urusan Tang Zhan, jadi aku tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari mereka. Tapi masih ada jalan. Jika kau bicara dengan orang kuat asing itu dan memintanya untuk menyerahkan harta yang dirampasnya, aku bisa menjamin keselamatanmu dan bahkan membantumu kembali ke militer. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Zhao Feng terdiam. Kemudian, ia berkata perlahan, orang kuat asing itu, tampaknya telah pergi ke luar negeri, dan ia telah mengambil semua harta karunnya. Adapun saya, instruktur, maafkan saya, tetapi saya tidak bisa kembali ke militer. Saya telah menjadi murid seorang guru yang telah saya putuskan untuk diikuti. Instruktur Liu tampak mengerikan, lalu berkata perlahan, masalah ini akan semakin merepotkan. Jika Biro Keamanan gagal menemukan pelaku utamanya, mereka akan menghukummu. Tidak masalah. Zhao Feng tidak takut, tetapi berkata langsung, aku punya tuanku. Zhao Feng tahu bahwa karena Zhang Han telah menerimanya sebagai muridnya, Zhang Han tidak akan tinggal diam jika dia dalam kesulitan. Namun, setelah mendengar kata-katanya, instruktur Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Instruktur Liu berkata, seberapa tinggi tingkatan gurumu sebagai seniman bela diri? Yah, sehebat apapun dia tidak lebih kuat dari Biro Keamanan. Apa saja tingkatan seni bela diri? Zhao Feng bertanya dengan ragu, instruktur, apa maksudmu ketika kau berbicara tentang tingkat kekuatan jelas tadi? Bukankah gurumu sudah memberitahumu tentang ini? Tanya instruktur Liu. Tidak. Kenapa dia bahkan tidak memberitahumu akal sehat seperti itu? Instruktur Liu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tidak puas, apakah gurumu bisa diandalkan? Lupakan saja, aku akan memberitahumu. Di dunia seniman bela diri, yang umumnya dikenal sebagai dunia seni bela diri, ada perkumpulan tersendiri. Tokoh-tokoh di dunia seni bela diri dianggap sebagai seniman bela diri, dan tingkatan mereka. Perkenalannya memberi Zhao Feng pemahaman yang jelas dan lengkap tentang dunia seni bela diri. Zhao Feng akhirnya tahu bahwa instruktur Liu telah menjadi seniman bela diri di tahap kekuatan jelas selama beberapa tahun, jadi dia mengerutkan bibirnya dan bergumam. Itulah kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu di awal. Kau kan seniman bela diri. Kau jelas-jelas menindasku. Apa maksudmu? Instruktur Liu menggelengkan kepala dan berkata, awalnya aku hanya menggunakan setengah kekuatanku, tapi kupikir aku tidak akan bisa mengalahkanmu dengan kekuatan penuhku sekarang. Sepertinya kau sudah mencapai tahap kekuatan jelas. Semua ini berkat kultivasi guruku, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Baiklah, berhenti menyebut-nyebut gurumu. Bawa saja aku menemuinya. Instruktur Liu mengangkat alisnya dan menggerutu, kau salah satu anak buahku dan aku cukup terkenal di Hong Kong. Karena dia menculikmu tanpa bicara denganku, aku terpaksa bertarung dengannya. Kalau dia amatir, aku akan membawamu kembali. Zhao Feng gemetar. Instruktur ingin mengunjungi master dan bertarung dengannya. Dia pasti akan diinjak-injak. Instruktur dan saya sama-sama setara. Dia bahkan bisa mengalahkan Dahei, apalagi master. Zhao Feng tidak berani membiarkan instrukturnya mengunjungi Zhang Han tanpa izinnya, jadi ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Han. Setelah menutup telepon, Zhao Feng menyipitkan mata dan berkata, instruktur, saya akan mengantar Anda menemui guru saya. Beliau punya sedikit waktu. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Tuanku saat ini berada di Gunung Bulan Baru. Setelah selesai berbicara, Zhao Feng berbalik dan hendak pergi.
Sambil berjalan, mulutnya bergetar. Jelas sekali ia menahan tawa. Zhao Feng tak sabar ingin melihat instrukturnya dipermainkan. Bab 183 Penghinaan. Bakpao kecil yang disantap orang-orang di pagi hari di restoran ini berhasil memikat hati mereka, terutama mereka yang bukan anggota. Mereka dipenuhi rasa bahagia saat menyantap hidangan lezat ini. Ini pertama kalinya mereka mencicipi daging di restoran. Mereka tak pernah menyangka daging yang dimasak oleh sang bos begitu lezat. Pearson, yang sering mengomentari hidangan, jelas meremehkan daging ini. Menurut mereka, daging ini adalah yang terbaik yang pernah mereka makan seumur hidup mereka. Di saat yang sama, semua orang tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah pemilik restoran ini benar-benar sosok yang luar biasa. Makanan yang ia sajikan cukup lezat untuk dihidangkan bagi keluarga kerajaan. Benar, tak mungkin sebaliknya. Sungguh baik hatinya ia membiarkan orang biasa menikmati hidangan lezat seperti itu. Saat ini, Zhang Han tidak tahu bahwa bakpao kecil yang dibuatnya dengan begitu saja telah berlipat ganda bobotnya di hati orang-orang. Setelah sarapan, Meng Meng duduk di sofa dan minum segelas jus sambil menonton TV. Ah, Papa, roti kecilnya enak sekali. Perut Meng Meng sampai buncit, tangan kecil Meng Meng menepuk-nepuk perutnya sambil berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Meng Meng sudah besar. Tidak apa-apa kalau kamu makan lebih banyak. Zhang Han terkekeh dan berkata, lihat, Meng Meng sudah tumbuh lebih tinggi dalam waktu kurang dari sebulan. Benarkah? Apa Meng Meng sudah tumbuh lebih tinggi? Aku tidak percaya. Ayah menipuku. Aku masih pendek. Awalnya, mata Meng Meng berbinar, tetapi ketika dia berdiri di sofa, dia menyadari bahwa dia masih sangat pendek. Itu tidak benar. Kenapa kamu tidak membiarkan Papa memeriksa tinggi badanmu? Zhang Han membelai kepala kecil Meng Meng sambil tersenyum. Ukur tinggi badanku, kata Meng Meng sambil mengangkat kedua lengannya yang kecil. Tunggu di sini sebentar. Zhang Han berbalik dan pergi ke lantai 2. Ia mengambil pita pengukur dari laci dan membawanya ke bawah, lalu duduk di sofa dan berkata, Meng Meng, berdirilah tegak agar aku bisa melihat tinggi badanmu. Baiklah, Meng Meng akan berdiri tegak. Meng Meng menegakkan tubuhnya. Zhang Han menarik pita pengukur dan menjepitnya di atas kepala Meng Meng, lalu berkata, coba kulihat tinggi badanmu. Wah, Meng Meng tingginya 1,18 meter. Aku ingat waktu Meng Meng pertama kali datang ke sini, tinggimu cuma 1,13 meter. 1,18 meter, 1,13 meter. Apa aku bertambah tinggi? Apa Meng Meng bertambah tinggi? Tanya Meng Meng sambil mengedipkan matanya yang cerah dan jernih. Tentu saja kamu bertambah tinggi. Berapa 118 dikurangi 113? Perhitungannya adalah tinggi badan Meng Meng yang bertambah akhir-akhir ini, kata Zhang Han sambil tersenyum. 118 dikurangi 113, Meng Meng mengulurkan kedua tangannya yang kecil di depan wajahnya dan mencoba menghitung cukup lama. Lalu, sambil cemberut, ia berkata, Papa, kamu jahat. 118 dikurangi 113 tidak menyisakan apapun. Tidak ada yang tersisa. Meng Meng tidak tumbuh lebih tinggi. Masih ada yang tersisa. Zhang Han bingung. Ia bahkan tidak tahu bagaimana putri kecil itu mengurangi angka-angka itu, jadi ia berkata, nah, 100 dan 100 saling meniadakan. Jadi, berapa 18 dikurangi 13? 18 dan 13, Meng Meng menghitung lagi dengan kedua tangannya beberapa saat sebelum berkata, tidak ada yang tersisa. Yah, sebenarnya, 10 dan 10 juga bisa saling meniadakan. Lalu, berapa 8 dikurangi 3? Zhang Han tertarik mengajari Meng Meng beberapa aritmatika sederhana. 8 dikurangi 3, 1, 2, 3, 9, 10. Jangan dijumlahkan, dikurangi saja. 8 dikurangi 3. 7, 6, 5, ya. 5 kan, kata Meng Meng akhirnya. Kamu benar kali ini. 5. Meng Meng tumbuh 5 cm, Meng Meng sangat pintar dan cepat tanggap. Ho. Meng Meng sudah tumbuh 5 cm, Meng Meng akan segera tumbuh dewasa. Ho. Papa, aku akan menelepon Mama dan memberitahu Mama kalau Meng Meng sudah tumbuh lebih tinggi. Oke. Zhang Han mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Ziyan, tetapi ponselnya tidak tersambung. Zhang Han pun meletakkan ponselnya dan berkata, Mamamu sedang sibuk. Bagaimana kalau kita telepon dia nanti siang? Baiklah, Papa, bolehkah kita pergi ke Big Hei Hei? Aku ingin memberitahu mereka kalau aku sudah tumbuh 5 cm, kata Meng Meng dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayah akan membawamu ke Gunung Bulan Baru. Zhang Han tersenyum sambil mengikat rambut Meng Meng dan memberinya topi merah muda. Kemudian mereka berangkat menuju Gunung Bulan Baru.
Begitu Meng Meng tiba di Gunung New Moon, dia memberitahu Dahei dan Little Hei kabar baik, bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi. Dahei pandai memanjakan Meng Meng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Meng Meng, ia tertegun sejenak dan memasang ekspresi gembira. Ia mengulurkan tinjunya yang besar untuk memukul dadanya sendiri, lalu berguling-guling di tanah, mengacungkan jempol berulang kali kepada Meng Meng dan mengekspresikan kegembiraannya atas kabar bahwa Meng Meng telah tumbuh lebih tinggi dengan melambaikan tangannya. Aduh! Xiao Hei mengerucutkan bibirnya dengan acuh, sangat meremehkan Dahei. Dahei menjadi semakin cerdik sejak menonton film-film itu, dan bahkan semakin terbiasa menyanjung. Namun, setelah menangis, Hei kecil mengayunkan lidahnya yang besar dan berlari ke arah Meng Meng, melompat-lompat kegirangan. Ia tidak mau menyerah pada Dahei dalam hal merayu Meng Meng. Adapun Zhang Han, saat melihat saudara-saudara Rei, yang berada dekat dengan Meng Meng, menunjukkan antusiasme yang luar biasa, dia melihat ke arah area peternakan dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Karena dia bilang mereka bisa makan apapun yang mereka mau, sekarang. 3 babi hitam Danau Tai, 1 sapi Kobe, dan 2 domba Ujimkin hilang, belum lagi ayam, bebek, dan angsa. Beberapa di antaranya juga hilang. Mereka benar-benar sepasang orang rakus. Zhang Han merasa geli dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Lagi pula, ia punya air yang king sekarang, jadi mereka bisa makan apa saja yang mereka mau. Akan tetapi, keduanya memakan domba dan sapi yang bahkan belum ia cicipi. Setelah berpikir sejenak, Zhang Han mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Zhao Feng untuk menyuruhnya membeli lebih banyak ternak. Begitu dia mengeluarkan ponselnya, Zhao Feng meneleponnya dan mengatakan bahwa instrukturnya ingin bertemu dengannya. Zhang Han tidak peduli siapa yang akan datang dan langsung setuju untuk bertemu dengannya. Sekitar 20 menit kemudian, Zhao Feng tiba di Gunung New Moon dengan Land Cruiser. Ini tempatnya, kata Zhao Feng setelah keluar dari mobil. Apakah gurumu tinggal di gunung? Apakah dia seorang guru yang menyendiri? Mendengar kata-kata Zhao Feng, jantung instruktur Liu berdebar kencang. Umumnya, seniman bela diri yang menyendiri akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak, tuanku punya restoran, tapi dia menanam bahan-bahannya sendiri di gunung ini. Zhao Feng melirik instruktur Liu sambil menjawab. Setelah mendengar ini, instruktur Liu menghela napas lega. Ia pun tenang dan berkata sambil terkekeh, ayo kita lihat. Jika seorang seniman bela diri hanya memiliki sebuah restoran, secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak begitu hebat. Seniman bela diri dengan kekuatan batin, yang merupakan pengawal orang kaya, bisa menghasilkan jutaan yuan dalam setahun. Ahli kekuatan puncak bisa menghasilkan puluhan juta setahun. Meskipun tidak ada pasar yang siap untuk mereka, mereka bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih banyak jika mereka menekuni pekerjaan lain alih-alih membuka restoran. Mendengar berita ini, instruktur Liu merasa sangat tenang dan bahkan memandang rendah guru Zhao Feng. Bab 184 Dahei, ayo hibur tamu. Begitu instruktur Liu dan Zhao Feng melewati hutan dan tiba di halaman, binar kegembiraan muncul di mata instruktur Liu. Tuanmu memang orang yang menarik. Tempat ini dikelola dengan baik. Instruktur Liu berjongkok dan mengelus rumput, terkesima. Aneh sekali bagaimana rumput ini mengeluarkan aroma yang samar. Bunga-bunga di sana juga sangat indah, mengembang dan berwarna-warni. Apakah gurumu ahli dalam budidaya bunga? Pohon tua di puncak gunung itu juga sangat menarik. Tinggi sekali. Baru pertama kali ini aku melihat pohon yang tampak seperti sedang berbunga. Lingkungan di sini sangat bagus, dan tempat ini seperti surga bagi para tukang kebun, harus kuakui, gurumu sangat romantis. Instruktur Liu memujinya terlebih dahulu, lalu berkata dengan dingin. Namun, sungguh buang-buang waktu menyalurkan seluruh energinya pada hal-hal tak berguna ini. Aku belum pernah mendengar ada seniman bela diri hebat yang pandai mengolah rumput, bunga, dan pohon. Xiao Feng, sepertinya kau diterima sebagai muridnya ketika kau memasuki dunia bela diri tanpa memahami apapun. Sayangnya, kau masih terlalu muda. Zhao Feng mengerutkan bibirnya untuk menahan tawa dan berkata, Instruktur, saya pikir Anda harus lebih ramah. Ramah? Tidak ada persahabatan di dunia seni bela diri. Xiao Feng, kamu baru saja memasuki dunia seni bela diri, tapi kamu seharusnya tidak memandangnya dengan mata biasa. Dunia seni bela diri berorientasi pada kekuatan, tetapi gurumu hanya fokus pada penanaman. Bagaimana jika kamu ditipu? Aku akan bertarung serius dengannya nanti. Jika dia tidak mau bertarung, maka aku benar-benar akan membawamu pergi dari sini, kata instruktur Liu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ucapannya, Zhao Feng sangat gembira, namun ia memasang ekspresi serius dan berkata, jangan khawatir, instruktur, jika kamu bisa mengalahkan guruku, maka aku akan pergi bersamamu. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Instruktur Liu mengangguk dan berjalan menuju puncak gunung bersama Zhao Feng. Xiao Feng,
Apa itu di sana? Bukankah kau bilang harta karun itu dibawa pergi oleh orang besar itu? Ketika mereka mendekati pohon Thunder Yang, instruktur Liu melihat emas dan barang antik yang diletakkan begitu saja. Awalnya, ia linglung dan bertanya tentang hal itu, tetapi ia segera terkejut dan merendahkan suaranya sambil bertanya, "Hei, apakah orang kuat itu ada di sini?" "Tidak, dia tidak ada di sini." Zhao Feng menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mungkin dia hanya meninggalkan harta karun itu di sini untuk sementara waktu. Ia lupa bahwa harta karun itu ada di sana ketika ia memutuskan untuk membawa instrukturnya. Zhang Han memintanya untuk menjual barang-barang ini, tetapi instrukturnya datang bahkan sebelum ia mulai. "Lupakan saja. Ayo kita cari gurumu. Aku ingin tahu siapa dia." Instruktur Liu melirik Zhao Feng tanpa ampun, lalu melangkah maju dengan langkah lebar. Mereka segera tiba di pohon Thunder Yang. Melihat pemandangan di balik bukit, instruktur Liu membeku dan wajahnya sekeras batu. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia seni bela diri, dia benar-benar tahu cara melanggar kesopanan publik. Dia tidak hanya menanam bunga dan rumput, dia bahkan menanam sayuran dan memelihara babi. Bagaimana dia bisa mempertahankan latihan seni bela diri yang intens sementara dia menjalani kehidupan yang begitu santai? Instruktur. Guru saya sangat tangguh. Sebaiknya kita sambut dia dulu, kata Zhao Feng tanpa daya. Dia tidak tahu seperti apa dunia seni bela diri, jadi dia juga tidak tahu tentang kekuatan nyata, kekuatan batin, dan kekuatan puncak. Yang dia tahu hanyalah bahwa gurunya dulunya adalah seorang kultivator yang sangat kuat di tahap Dujie. Meskipun gurunya sekarang berada di tahap pemurnian Qi, ia bisa terbang di atas rumput dan berjalan di atas air. Ia membesarkan Dahei dan Little Hei, yang satu kebal, sementara yang lain secepat kilat. Namun, ia, mantan raja pasukan, adalah yang terlemah di sini. Gurunya bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti itu di tahap pemurnian Qi. Bagaimana jika dia mencapai tahap Dujie? Zhao Feng merinding memikirkannya. Dia menoleh ke arah instruktur itu dan menyadari bahwa wajah instruktur itu dipenuhi dengan penghinaan, yang membuat Zhao Feng hanya bisa menahan senyum. Melihat Zhang Han berdiri di tepi area hewan peliharaan, instruktur Liu bergerak maju. "Halo." Instruktur Liu pertama-tama menyapanya dan kemudian berkata, "Apakah Anda guru Xiao Feng?" Instruktur Liu menatapnya sambil berbicara dan sedikit kecewa. Kok dia tidak punya aura seorang master? Meskipun ia tidak memiliki aura, sikapnya seperti seorang master. Instruktur Liu menjadi penasaran setelah Zhang Han meliriknya dengan dingin dan berkata, "Ya. Pria ini tampak sangat percaya diri. Kenapa dia begitu percaya diri?" "Guru, ini mantan instruktur saya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, seperti saudara sendiri," kata Zhao Feng. Instruktur Liu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhao Feng, memotongnya sebelum dia selesai berbicara. "Berhenti membahas ini, Tuan Zhang. Ya, saya langsung saja ke intinya. Kali ini saya datang untuk melihat siapa yang menerima Xiao Feng sebagai murid. Saat ini, saya merasa sangat kecewa. Anda tidak hanya menghabiskan waktu menanam bunga, sayuran, dan rumput, tetapi juga memelihara ternak dan hewan peliharaan. Bukankah kekuatan Anda akan menurun jika Anda menjalani hidup santai seperti itu? Karena itu, dengan segala hormat, saya sangat kecewa. Kalau begini terus, saya ingin bersaing dengan Tuan Zhang. Kalau Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, maka saya akan membawa Xiao Feng pergi saat ini juga. Bagaimana menurut Anda?" Setelah bertahun-tahun menjadi tentara, instruktur Liu bersikap lugas dan menekankan tindakan. Pola pikirnya sangat sederhana. Jika seseorang mengalahkannya, ia akan menunjukkan rasa hormat, tetapi jika seseorang kalah, ia justru akan memandang rendah orang tersebut. Mendengar apa yang dikatakannya, Zhao Feng masih menunjukkan ekspresi tenang saat menatap instruktur Liu. Saat ia hendak berbicara, suara lembut Meng terdengar. Papa, lihat bajuku. Bajuku dikunyah-kunyah sama si kecil Ha." Sambil berbicara, Meng berlari kecil dan memegangi ujung bajunya. Sementara di belakangnya, seekor husky yang tampak bodoh menatap mereka dengan tatapan bersalah. "Tidak masalah. Papa akan membelikanmu yang baru," kata Zhang Han, sambil merasa agak konyol. "Oh, oke. Kalau begitu, bagaimana kalau kita beli baju baru sore ini?" "Baiklah, ayo kita lakukan itu setelah kita pergi dari sini." Ha. "Kita belanja saja." Setelah tertawa, Meng melihat instruktur Liu berdiri di samping Zhao Feng. Putri kecil itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Halo, Paman." "Halo, gadis kecil." Instruktur Liu terdiam. Ia akhirnya mengerti mengapa guru Zhao Feng melakukan hal-hal ini. Wajar jika ia ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja karena memiliki seorang putri. Rasanya tak ada gunanya bersaing dengannya. "Lupakan saja, karena Tuan Zhang hidup dengan damai, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan membawa Zhao Feng bersama saya dan meninggalkan Anda, Tuan Zhang."
untuk menikmati hidup yang damai, kata instruktur Liu dengan santai. Zhang Han sedikit tertegun dan tidak mengerti maksud pria itu. Melihat ini, Zhao Feng buru-buru berkata, Guru, instruktur bilang dia ingin bertanding denganmu dalam perjalanan ke sini karena dia mengkhawatirkanku. Jika dia menang, dia bilang akan membawaku pulang. Tapi, jika dia kalah, dia akan merasa tenang. Oh. Zhang Han tersenyum dan menatap instruktur Liu, lalu berkata, apakah kamu menang melawan Zhao Feng? Tentu saja. Instruktur Liu menegakkan tubuh dan berkata dengan tegas, meskipun Xiao Feng telah menjadi seniman bela diri, dia masih tidak bisa bertahan selama 2 menit saat bertarung denganku. Ini sepenuhnya benar. Baginya, meskipun kekuatan Xiao Feng setara dengannya, gerakannya tidak sebanding. Ia bisa mengalahkan Xiao Feng dalam 1 menit jika ia menggunakan keterampilan bela dirinya. Untuk memberinya sedikit rasa hormat, instruktur Liu mengatakan bahwa Zhao Feng bisa bertahan selama 2 menit. Namun, Zhang Han hanya tersenyum. Saya rasa Tuan Zhang sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini, jadi saya akan. Instruktur Liu tidak ingin membuang waktu, jadi dia bermaksud memberitahu bahwa dia akan pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Han melambaikan tangan dengan dingin dan berkata, tidak ada yang merepotkan. Instruktur Liu membeku dan menunjuk ke arah Meng Meng dan berkata, putrimu ada di sini. Bagaimana mungkin mereka bertarung karena gadis kecil itu ada di sini? Mereka mungkin akan membuat anak itu ketakutan dan membuatnya menangis begitu mereka bergerak untuk bertarung. Lagi pula, pertarungan antar seniman bela diri pasti akan sangat seru. Aku tidak akan bertarung denganmu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Zhang Han tidak tertarik pada lawan yang bisa dikalahkan dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Zhang Han tidak suka berkelahi. Ia merasa bosan saat berkompetisi dengan orang lain, tetapi sangat mementingkan perburuan harta karun. Ia memiliki banyak harta karun dan bisa mengalahkan sekelompok seniman bela diri hanya dengan 1 atau 2 harta karun. Kau tidak mau bertarung? Bercanda, kan? Aku sudah bilang Xiao Feng bukan tandinganku, kata instruktur Liu ragu-ragu. Dia juga bukan. Jadi siapa yang akan bertarung denganku? Instruktur Liu mulai sedikit tidak sabar. Dahei, kemarilah dan hibur tamu itu. Bab 185 sang instruktur tercengang. Pada saat ini, Zhang Han menatap Dahei yang berjongkok di dekatnya. Ia telah lama mendengarkan. Dahei memutar mulutnya, lalu berdiri dan mulai berlari. Instruktur Liu tiba-tiba membeku. Dia melihat simpanse duduk di dekatnya tadi, tetapi dia tidak menyangka tingginya lebih dari 2 meter. Begitu berdiri, ia tampak menakutkan. Tapi, bagaimana mungkin seekor hewan bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri? Instruktur Liu tersenyum sinis dan berkata, Tuan Zhang, Anda pandai bercanda. Mengapa Anda mengirim simpanse untuk melawan saya? Memelihara hewan peliharaan itu tidak mudah. Akan sedikit tidak sopan jika saya memukulinya sampai mati. Tidak masalah. Kau bisa melawannya dengan kekuatan penuhmu. Dia punya daya tahan fisik yang sangat bagus, kata Zhang Han, sambil berpikir kata-katanya memang lucu. Sambil berbicara, ia menggendong Meng Meng yang sedang merentangkan lengan mungilnya. Meng Meng sepertinya tahu mereka akan bertanding. Setelah mendengar apa yang dikatakan instruktur Liu, Dahei merasa tidak senang. Ia menatap instruktur Liu sambil mengulurkan tinjunya dan menurunkan ibu jarinya. Wah. Dahei memasang ekspresi meremehkan, seolah berkata, kamu lemah sekali. Menarik. Instruktur Liu mengamati Dahei dari atas ke bawah, lalu menggenggam kedua tangannya membentuk cincin. Bersamaan dengan itu, ia menggelengkan kepala dan bertepuk tangan 2 kali, lalu berkata, karena kau yang mengirimnya, tak ada salahnya aku menunjukkan kekuatanku. Instruktur. Perut Zhao Feng bergetar hebat. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkomentar sambil tersenyum, instruktur, hati-hati. Puff. Aneh sekali. Instruktur Liu menatap Zhao Feng dengan kesal. Dia tidak tahu apa yang ditertawakan anak konyol ini. Setelah melakukan beberapa peregangan untuk melemaskan lengannya, instruktur Liu tiba-tiba menjadi serius. Ia bergerak dan bergegas menuju Dahei secepat kilat. Ia maju 3 langkah dan bergerak maju 5 meter. Saat mendekat, ia meninju dada Dahei dengan hook kanan. Dia menggunakan 80% kekuatannya dengan pukulan ini. Dahei mungkin bisa menahannya mengingat perawakannya yang besar. Paling buruk, dia akan pingsan karena pukulan ini tanpa terluka. Akan tetapi, yang membuatnya terkejut ialah bahwa simpanse itu, ketika menghadapi pukulannya, tidak menghindar tetapi hanya berdiri di sana, seolah-olah terdiam. Pada akhirnya, hewan adalah hewan dan tidak tahu apapun tentang kekuatan. Tinju instruktur Liu mendekati Dahei. Setelah melihat reaksinya, ia menarik 10% kekuatannya dan memukulnya di dada hanya dengan 70% kekuatannya. Terdengar suara dentuman pelan dan tumpul.
Instruktur Liu langsung tercengang. Ia merasa ada yang tidak beres. Mengapa simpanse tidak jatuh ke tanah setelah menerima pukulan itu? Oh, itu benar-benar tahan terhadap pukulan. Instruktur Liu berteriak keras, Taliho. Tinju kirinya mengenai dada Dahei dengan 90% kekuatannya. Terdengar lagi suara dentuman lembut dan tumpul lainnya. Mata instruktur Liu berkedip sesaat. Apa yang terjadi? Kenapa dia bahkan tidak berusaha menghindar? Aku gagal menjatuhkannya lagi. Bagaimana dia bisa begitu kebal terhadap pukulanku? Instruktur Liu kembali mengeluarkan raungan keras. Tangan kanannya meninju dada Dahei sekuat tenaga. Namun, hasilnya sama saja. Pada saat ini, dari sudut mata instruktur Liu, dia melihat Zhang Han yang tenang, dan Zhao Feng yang sedang menyeringai. Ahem, sungguh memalukan. Instruktur Liu tiba-tiba merasakan suhu tubuhnya naik saat adrenalinnya mulai terpompa. Kedua tinjunya menyerang dengan cepat dan kuat, mengenai dada Dahei. Bunyinya seperti ledakan drum yang berapi-api, tetapi masih terlalu lemah. Gerakan instruktur Liu memang kuat, tetapi saat ini hanya gertakan. Namun, di mata Zhao Feng dan Zhang Han, adegan ini agak lucu. Kenapa mirip sekali dengan dia meninju dada Dahei dengan tinju kecilnya. Instruktur Liu terus menyerang selama 2 menit. 2 menit gerakan yang intens menyebabkan instruktur Liu bernapas dengan kuat. Ketika tawa Zhao Feng terdengar, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tidak menarik kembali pukulan terakhirnya, tetapi perlahan mengangkat kepalanya. Ia melihat Dahei, yang memasang ekspresi jijik di wajahnya. Meng-meng, yang selama ini mengawasi dari dekat, menjadi sedikit kesal. Dahei adalah temannya, dan dia sudah lama ditinju oleh bajingan ini. Karena itu, gadis kecil itu tak kuasa menahan diri untuk bicara, Dahei, kenapa dia memukulmu? Dia orang jahat. Kenapa kamu tidak memukulnya saja? Dahei menjawab, lalu menatap instruktur Liu yang tercengang. Instruktur itu menundukkan kepalanya dan meraung. Ketika Dahei membuka mulutnya lebar-lebar, ia meraung dan menyemburkan tetesan air liur ke wajah instruktur Liu. Saat berikutnya, Dahei mengangkat kakinya dan menendang ke arah kaki instruktur Liu. Setelah merasakan kekuatan yang tak tertahankan, instruktur Liu terbang tinggi ke udara. Ekspresi instruktur Liu membeku. Mengapa dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan ini? Saat tubuhnya mulai turun, Dahei meraih pergelangan kaki instruktur Liu. Instruktur Liu tiba-tiba merasa seperti terbang di udara karena tubuhnya terayun-ayun. Bang! Instruktur Liu menjerit, lalu merasa seperti berjalan di udara lagi. Tubuhnya terombang-ambing dan terbanting ke tanah lagi. Bang! 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 Setelah belasan pukulan berturut-turut, instruktur Liu benar-benar tertegun. Apa yang terjadi? Dia menatap kosong, merasa seolah-olah sedang menaiki roller coaster, tetapi kontak berulang-ulang antara dirinya dan tanah membuatnya sadar bahwa dia begitu lemah. Hahaha. Zhao Feng sedang dalam suasana hati yang baik saat ia berdiri dan menyaksikan pertarungan itu. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun terlihat menyakitkan, instrukturnya tidak akan terlalu merasakan sakit karena halaman rumput yang tebal. Di bawah tatapan orang-orang ini, instruktur Liu diayunkan dan dibanting sekitar 20 kali. Dahei merasa bosan dan berteriak pada Hei kecil, Hoa, Hoa, Hoa. Aduh wow. Little Hei menanggapi dengan cepat. Pada titik ini, babak kedua dimulai dengan permainan bernama tendang bola. Teriakan instruktur Liu memenuhi udara di atas gunung bulan baru. Ia benar-benar tercengang. Mengapa ia dihajar simpanse secara acak, bahkan dijebloskan ke mulut anjing dan dilempar-lempar? Oh, tidak. Aku, instruktur Liu, seorang seniman bela diri. Tapi aku malah dipermainkan dengan begitu mudahnya. Ya Tuhan. Hentikan, ini terlalu berat bagiku. Instruktur Liu berhenti berteriak 2 menit kemudian. Ia sangat tertekan. Papa, kenapa dia tidak teriak-teriak lagi? Apa dia tertidur? Meng-meng mengerutkan kening, mengira pria itu pingsan. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia baik-baik saja. Dahei, Hei kecil, kurasa dia sudah cukup merasakan antusiasmemu. Berhenti saja. Dahei menjawab dan berhenti. Instruktur Liu jatuh gembira di halaman dan tetap tidak bergerak. Hebat. Zhao Feng mengacungkan jempol kepada Dahei dan Little Hei sambil berbisik. Lalu ia berjalan ke arah instruktur Liu sambil menahan tawa dan berkata, Instruktur, bangun, mereka sudah berhenti. Akan tetapi, bahkan setelah dia berbicara, dia memperhatikan bahwa instruktur Liu masih tidak bergerak. Ada apa denganmu, instruktur? Tanya Zhao Feng. Aku. Instruktur Liu berkata dengan suara yang sangat pelan, aku kehilangan muka. Ehem. Zhao Feng menahan senyum dan menghiburnya, kau tidak malu, instruktur. Aku pernah mengalami siksaan seperti itu sebelumnya, dan itu bahkan lebih parah daripada yang kau alami.
Benarkah? Instruktur Liu membuka matanya dan menatap Zhao Feng. Itu benar. Wus. Instruktur Liu menghela napas lega sambil menegakkan tubuhnya. Ia melirik dahi dengan saksama, lalu melangkah ke arah Zhang Han yang berdiri tersipu malu sambil berkata, Tuan Zhang, ini, saya sebenarnya. Ia tak tahu apa yang ingin ia katakan. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah bagaimana ia ingin pergi dari sini. Ia tak akan datang ke sini lagi di masa depan, seumur hidupnya. Apakah kamu yakin sekarang? Zhang Han berkata dengan gembira. Saya yakin. Saya yakin. Instruktur Liu menganggukkan kepalanya terus-menerus. Bagus. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa kembali. Zhao Feng, belilah beberapa ternak dan biarkan mereka minum ember-ember air di bawah pohon, lalu tempatkan mereka bersama yang lain. Baik, Tuan. Zhao Feng mengangguk. Tuan Zhang, bersulanglah, kata instruktur Liu sambil memberi hormat. Dengan izin Zhang Han, Zhao Feng dan instruktur Liu yang sedang depresi, turun gunung. Saat mereka mendekati dasar, instruktur Liu mulai berjalan semakin cepat, hingga ia hampir seperti sedang jogging. Kembali ke mobil di kaki gunung. Wosh! Instruktur Liu duduk di kursi penumpang dengan berat, menghela napas lega. Instruktur, jangan salahkan aku. Aku bilang guruku sangat hebat, kata Zhao Feng sambil terkekeh. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu, gumam sang instruktur. Lalu ia memelototi Zhao Feng dan meninjunya, mengumpat dengan marah, ini semua salahmu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku benar-benar dipermalukan. Aku bahkan dipermainkan oleh simpanse dan anjing seperti karung pasir. Sudah ku bilang sejak lama, jawab Zhao Feng dengan nada lembut. Ah! Instruktur Liu mendesah berat lalu tertawa terbahak-bahak. Hebat! Perjalanan ini tetap berharga meskipun aku kalah. Semakin kuat gurumu, semakin lega aku nanti. Terima kasih, instruktur. Zhao Feng berhenti tertawa dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jangan ucapkan kata-kata emosional itu. Instruktur Liu menepuk bahu Zhao Feng dan berkata dengan rasa ingin tahu, gurumu, bahkan tidak bergerak sedikitpun. Sudah sampai tingkat mana dia sebagai seniman bela diri? Aku tidak yakin. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, lalu melontarkan beberapa kata yang mengejutkan instruktur Liu. Aku hanya melihatnya beraksi beberapa kali. Tuanku bergerak sangat cepat, bagaikan kilat, dan jauh lebih cepat daripada hei kecil. Saat berlari, dia bisa maju lebih dari 10 meter asalkan menyentuh ujung rumput. Artinya, dia bisa melayang di atas halaman. Jika kakinya menyentuh air sebentar, gerakannya seperti capung yang meluncur di atas air. Apa yang kau katakan? Terbang di atas rumput. Berjalan di atas air. Ya ampun, setidaknya dia ahli kekuatan puncak. Instruktur Liu menelan ludah. Oh, ngomong-ngomong, guruku masih memiliki ki di tubuhnya. Aku tidak tahu apakah kau memahaminya atau tidak. Dia tampaknya lebih kuat saat menggunakan ki. Setelah berpikir sejenak, Zhao Feng menambahkan. Instruktur Liu hampir menyemburkan seteguk darah. Ia tercengang, menyebabkan matanya terbelalak, seorang master kekuatan ki. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.